Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Furies yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua wanita cantik bernama Kayla dan Maddie yang sedang berada di sebuah terowongan. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat sejak mereka masih kecil. Bahkan kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi berdua dan tidak bisa terpisahkan. Kayla ini memiliki penyakit epilepsi yang mengharuskan dia agar mengkonsumsi obat khusus untuk meredakan penyakitnya tersebut. Saat ini mereka berdua sudah lulus dari sekolah menengah atas dan mereka akan segera masuk kuliah. Akan tetapi mereka berdua memilih berkuliah di tempat yang berbeda dan hal tersebut membuat mereka berdua saling berdebat dikarenakan perbedaan tempat kuliah akan membuat mereka jarang bertemu. Pada awalnya Kayla ingin ikut bersama dengan Maddie agar mereka bisa satu kampus lagi. Namun Maddie menolaknya karena dirinya tidak ingin Kayla selalu bergantung padanya saja. Perdebatan itu membuat Maddie menjadi sedikit emosi dan memutuskan untuk pergi. Sesaat setelah Maddie pergi, tiba-tiba Maddie berteriak yang membuat Kayla menjadi khawatir padanya. Setelah keluar dari terowongan, Kayla melihat Maddie yang tengah diculik oleh seseorang. Tiba-tiba di belakangnya ada sosok misterius yang membuat Kayla pingsan. Kayla pun sempat melihat bayang-bayang dirinya yang sedang berada di ruangan operasi. Ketika tersadar, Kayla sudah berada di sebuah kota yang sangat sempit. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota itu dan pada akhirnya Kayla berhasil keluar. Ia sangat terkejut setelah melihat di sekelilingnya penuh akan pepohonan. Kayla pun merasa sangat kebingungan di mana dirinya berada saat ini. Kayla mulai berkeliling hutan itu untuk mencari sahabatnya yaitu Maddie. Di hutan itu, Kayla sempat melihat beberapa mayat yang sudah terurai dengan tanah yang menandakan bahwa mayat itu sudah lama berada di tempat tersebut. Ketika sedang mencari Maddie, tiba-tiba di belakangnya terdapat dua orang wanita bernama Alice dan juga Sina. Alice dan juga Sina mengajak Kayla bergabung dengan mereka untuk mencari jalan keluar. Sina pun bertanya pada Kayla apakah Kayla membawa ponsel atau tidak. Kayla pun bergegas kembali ke kota tempat dirinya terbangun dan ternyata di dalam kota itu hanya kosong dan tidak terdapat sesuatu yang bisa membantu mereka. Bahkan obat-obatan untuk meredakan epilepsi Kayla pun juga tidak ada di sana. Mereka bertiga pun menyimpulkan bahwa ketika sosok itu membawa mereka kemari, sosok tersebut sudah mengambil seluruh barang mereka sampai tidak ada yang tersisa satupun. Tak bisa lama, penyakit epilepsi Kayla mulai kambuh yang membuat Kayla tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Alice memberitahu Kayla bahwa Kayla pingsan selama beberapa menit. Kayla pun bertanya di mana keberadaan dari Sina. Alice menjawab bahwa Sina telah pergi untuk mencari wanita lain. Alice dan Sina tahu bukan hanya mereka saja yang berada di tempat ini, melainkan ada banyak sekali wanita yang bernasib sama seperti mereka. Setelah Kayla tersadar dari pingsannya, Alice segera mengajak Kayla untuk menyusul Sina. Di tengah perjalanan menyusul Sina, Kayla sempat bertanya bagaimana Alice bisa berada di tempat ini. Alice bercerita bahwa dirinya berada di parkiran supermarket dan hendak pergi berbelanja. Tapi tiba-tiba ada sosok misterius yang langsung membiusnya dan ketika terbangun Alice sudah berada di dalam kota. Lalu Kayla ingat tujuannya yaitu mencari sahabatnya yaitu Maddie. Namun Alice berkata bahwa mungkin saja Maddie sudah mati. Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera melanjutkan perjalanan dan mereka sempat melihat ada sebuah kota yang bertuliskan bis 6. Tiba-tiba di samping mereka muncullah sosok mengerikan dengan menggunakan topeng dan membawa kapak. Mereka pun segera bersembunyi di balik kota agar mereka tidak ketahuan. Saat tengah bersembunyi, penyakit epilepsi Kayla mendadak kambuh sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Saat epilepsinya kambuh, Kayla sempat melihat bayangan tentang seseorang yang tengah berada di hutan tersebut. Tak ingin Kayla ketahuan, Alice rela mengorbankan dirinya untuk memancing sosok tersebut menjauhi Kayla. Tapi sayang, Alice tertangkap dan langsung dibunuh oleh sosok bertopeng itu. Setelah Alice mati, barulah Kayla tersadar dan ia bingung mencari keberadaan dari Alice. Ketika berkeliling di sekitar sana, alangkah terkejutnya Kayla setelah melihat Alice yang sudah tewas dengan mengenaskan. Melihat Alice mati, Kayla segera berlari untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Setelah berlari cukup lama, akhirnya Kayla berhasil keluar dari hutan tersebut dan ia pun sempat melihat ada pembatas berbentuk bulat dengan di tengahnya terdapat warna hijau. Ketika Kayla mencoba keluar, tiba-tiba pembatas yang tadinya warna hijau berubah menjadi warna merah. Di saat yang sama, Kayla mendengar suara nyaring dari dalam kepalanya yang membuat Kayla tidak bisa bergerak. Kayla pun segera menjauhi pembatas tersebut dan akhirnya suara nyaring itu menghilang. Dapat disimpulkan bahwa suara nyaring itu berbunyi dikarenakan Kayla yang mencoba untuk keluar dari pembatas tersebut.
Tiba-tiba di belakangnya ia melihat ada seorang wanita bernama Sally yang tengah berlari ketakutan menuju ke arahnya. Tiba-tiba sosok bertopeng itu langsung melempar kapak mengenai Sally sehingga Sally pun terluka parah di bagian punggung. Lalu anehnya sosok bertopeng tersebut malah melambaikan tangan ke arah Kayla sehingga membuat Kayla pun merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Kenapa dia hanya ingin membunuh Sally sedangkan dirinya malah dibiarkan begitu saja? Ketika sosok itu ingin membunuh Sally di tempat, tiba-tiba ada sosok bertopeng lainnya yang menyerang sosok tersebut. Akibatnya terjadilah pertarungan antara kedua pria bertopeng. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Kayla untuk membawa Sally menuju tempat yang aman. Karena keadaan Sally yang terluka parah di bagian punggung, Kayla pun berencana untuk mencari pertolongan. Agar Sally tetap aman, Kayla segera mencari dedaunan untuk menutupi Sally. Sesaat setelah Kayla pergi mencari bala bantuan, tiba-tiba salah seorang bertopeng lainnya menemukan Sally yang sedang bersembunyi. Sosok tersebut berhasil menemukan Sally dikarenakan darah Sally yang berceceran di mana-mana. Tanpa berlama-lama lagi, sosok tersebut langsung membunuh Sally di tempat. Teriakan Sally pun didengar langsung oleh Kayla. Setelah mendengar teriakan itu, Kayla lebih memilih untuk kembali mencari Sally yang tadinya berteriak. Namun aksinya tersebut dicegah oleh salah satu pria bertopeng babi. Dalam pertarungan itu, secara tiba-tiba pria bertopeng babi mulai menunjukkan reaksi yang aneh dan tiba-tiba kepala dari sosok tersebut meledak secara misterius. Hal itu membuat Kayla menjadi sangat bingung kenapa kepala sosok itu bisa meledak. Setelah situasi sudah aman, Kayla segera kembali mencari Sally. Tapi sayangnya Kayla melihat Sally yang sudah tewas dengan mengenaskan. Lalu Kayla melanjutkan perjalanan dan dia sempat melihat peta menuju tambang emas. Setelah itu Kayla lebih memilih untuk bersembunyi di sebuah kabin sambil mencari senjata yang bisa ia gunakan untuk melawan para pria bertopeng tersebut. Ketika sedang mencari senjata, tiba-tiba Kayla dikagetkan oleh seorang wanita bernama Catherine dan Kayla secara tidak sengaja membunuh Catherine. Ternyata Catherine sedang bersama dengan Sina dan salah seorang wanita bernama Rose. Di sana Kayla pun menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja membunuh Catherine dikarenakan dirinya yang kaget. Kayla pun merasa sangat bersalah setelah membunuh Catherine. Kemudian Sina memutuskan keluar dari kabin itu untuk mencari wanita-wanita lainnya yang masih terjebak di dalam hutan. Sesaat setelah Sina pergi, tiba-tiba penyakit epilepsi Kayla kambuh lagi sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dalam keadaannya epilepsi, Kayla mendapatkan penglihatan mengenai Maddie yang disembunyikan oleh seseorang di dekat tambang. Sepertinya sosok itu berniat baik dan ingin menyelamatkan Maddie. Setelah Kayla tersadar, Kayla pun melihat Rose yang dalam keadaan ketakutan. Kayla pun mencoba menenangkan Rose yang dalam keadaan ketakutan. Lalu mereka berdua pun mulai berkenalan satu sama lain. Di tempat itu, Kayla bercerita bahwa dirinya mendapatkan penglihatan tentang Maddie, yaitu sahabatnya yang disembunyikan oleh seseorang. Pada awalnya Rose mengira bahwa Kayla hanya berhalusinasi saja. Setelah itu Kayla bertanya pada Rose, sebelum Rose berada di hutan ini, apakah Rose mengingat tentang ruangan operasi atau tidak. Rose pun menceritakan bahwa dirinya sempat melihat ruangan operasi dan setelah itu Rose pun tidak ingat apa yang telah terjadi setelahnya. Rose pun hanya mengingat dirinya yang tersadar di dalam kotak sama halnya seperti Kayla. Mendengar perkataan dari Rose, akhirnya Kayla sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tertanam di dalam tubuh mereka pasca operasi tersebut. Oleh sebab itu, Kayla mencoba mencongkel mata mayat Catherine dan ia sangat terkejut karena ternyata mata Catherine sudah dimodifikasi oleh seseorang. Kayla pun sadar bahwa mata yang telah dimodifikasi itu telah dijadikan sebagai kamera untuk memantau setiap aktivitas mereka ketika berada di sana. Mata itu terhubung langsung ke otak dan jika mereka mencoba keluar dari hutan tersebut, maka akan muncul suara yang sangat nyaring sehingga otak mereka tidak kuat untuk menahan suara tersebut. Di setiap pembatas yang ada di sana, terdapat sebuah sensor yang saat terkena otak mereka akan menimbulkan suara nyaring dari benda yang tertanam pada otak mereka. Inilah alasan mengapa saat Kayla mencoba melewati pembatas, muncul suara nyaring di otaknya yang membuat Kayla menjadi kesakitan. Pembatas itu akan membuat mereka terjebak selamanya di dalam hutan itu dan tidak bisa keluar. Kayla pun menyimpulkan bahwa permainan pembunuhan ini memang sengaja dibuat oleh seseorang. Kecerdikan Kayla melebihi manusia normal sehingga orang-orang di balik permainan itu merasa sangat takjub dengan kepintaran yang dimiliki oleh Kayla. Tak bisa lama, Sena pun datang ke tempat itu dikarenakan ada sosok yang mengejarnya. Saat sedang berdiam diri, Sena melihat mayat Catherine yang matanya sudah tercongkel. Kayla pun langsung memberitahu Sena bahwa di mata Catherine dan juga mata mereka sudah tertanam mata modifikasi yang difungsikan sebagai kamera. Awalnya Sena tidak percaya dengan perkataan Kayla, tapi Sena pun seketika mengingat tentang ruangan operasi sebelum dirinya berada di tempat ini.
Baru saja berbincang-bincang, terdapat sosok pria bertopeng yang berkeliling kabin tersebut yang memaksa mereka untuk bersembunyi. Sayangnya Rose ketahuan oleh sosok bertopeng itu sehingga Kayla dan Shayna mulai bekerja sama untuk menyelamatkan Rose. Sebelum berhasil membuat sosok itu keluar kabin, Kayla merasa jika sosok itu ingin melindungi Rose, bukan ingin menyakitinya. Setelah berhasil mengeluarkan sosok itu, mereka pun mengunci pintu rapat-rapat agar sosok itu tidak bisa masuk ke dalam kabin. Mereka kemudian melanjutkan diskusi membahas tentang apa yang telah terjadi. Kayla pun merasa sangat bingung kenapa sosok itu terlihat seperti ingin melindungi Rose. Lalu Kayla mengingat tentang kotak tempat dirinya berada bertuliskan Beauty 6, dan ada beberapa kotak juga yang bertuliskan Beast. Jika disambung yaitu Beauty and Beast, yang artinya si cantik dan si buruk rupa. Mulai dari sanalah Kayla menyimpulkan bahwa mereka ada di hutan itu berpasang-pasangan. Mulai dari Rose yang berpasangan dengan sosok bertopeng mirip seperti badut, dan Kayla yang berpasangan dengan pria besar dengan menggunakan topeng berlubang. Para sosok bertopeng itu ditugaskan untuk menjaga wanita yang sudah ditentukan. Jika dilihat sebelumnya, sewaktu Sally meminta tolong pada Kayla, pria besar yang merupakan penjaga Kayla sempat melambaikan tangan mengarah ke Kayla, seolah-olah dia ingin melindungi Kayla dari segala ancaman. Ketika sosok bertopeng itu ingin membunuh Sally, tiba-tiba muncullah sosok bertopeng penjaga Rose yang ingin membunuh Kayla, sehingga sosok bertopeng lubang itu harus melindungi Kayla agar Kayla tidak mati. Jika Kayla mati, maka sosok bertopeng lubang itu juga akan mati akibat kepalanya yang meledak. Kepala dari masing-masing sosok bertopeng sudah ditanamkan sebuah bom, dan jika pasangan mereka mati, maka sosok bertopeng itu juga akan mati. Hal ini dibuktikan ketika Sally mati dibunuh oleh sosok bertopeng. Tiba-tiba sosok bertopeng babi yang merupakan pasangan Sally, kepalanya tiba-tiba saja meledak, yang artinya jika si Beauty 1 mati, maka Beast 1 juga akan mati. Begitu pula seterusnya hingga ada satu pasangan yang memenangkan permainan tersebut. Dari penyakit epilepsi Kayla sewaktu kambuh, Kayla sempat melihat Maddie yang disembunyikan oleh salah seorang pria bertopeng di dekat tambang emas. Setelah Shayna mengerti tentang apa yang telah terjadi, Shayna memutuskan untuk berkhianat dan berencana untuk membunuh mereka agar Shayna satu-satunya orang yang bisa selamat. Tidak ingin ada pertarungan di antara mereka, Kayla segera memboros ke kabin sebelah. Tiba-tiba ada sosok bertopeng yang merupakan penjaga Shayna mulai mendekati Kayla dan Rose. Tak ingin dibunuh, Kayla segera keluar dari kabin itu melalui lubang kecil yang berada di belakang kabin. Ketika Rose ingin keluar melalui lubang itu, sayangnya kakinya malah tersangkut dan tiba-tiba sosok bertopeng pelindung Rose mulai menarik kaki Rose. Dengan kerjasama antara Rose dan Kayla, akhirnya mereka berdua dapat membunuh sosok bertopeng pelindung Rose. Kemudian Kayla melihat Shayna berlari menuju tambang. Kayla pun sadar bahwa Shayna ingin membunuh Maddie agar sosok bertopeng penjaga Maddie juga akan mati. Tak ingin hal itu terjadi, Kayla berusaha untuk menghentikannya. Sementara itu di kabin, Rose pun diserang oleh sosok bertopeng penjaga Shayna. Kayla pun mencoba mengalihkan perhatian Shayna karena Kayla melihat sosok bertopeng pelindungnya berada di belakang Shayna. Sosok bertopeng pelindung Kayla langsung membunuh Shayna dengan sangat sadis. Setelah Shayna mati, sosok bertopeng pelindung Shayna yang sedang menyakiti Rose, kepalanya tiba-tiba saja meledak. Sosok bertopeng penjaga Kayla pun mulai mendekati Kayla untuk menjaganya dari serangan Beast lain. Kayla yang tidak ingin memiliki pelindung dengan tega membunuhnya di tempat. Kini hanya tersisa satu sosok bertopeng, yaitu sosok bertopeng pelindung Maddie. Lalu Kayla dan Rose kembali melanjutkan perjalanan menuju tambang untuk mencari Maddie. That's what she is. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di tambang dan akhirnya Kayla menemukan Maddie. Di sana, sosok bertopeng pelindung Maddie pun muncul dan ingin membunuh Kayla dan Rose. Di saat yang sama pula, penyakit epilepsi Kayla pun kambuh sehingga Maddie, yaitu teman baiknya, mulai memangkunya. Dalam keadaannya lengah, Rose pun langsung membunuh Maddie di tempat sehingga sosok bertopeng penjaga Maddie pun juga ikut mati akibat kepalanya yang meledak. Ketika Kayla terbangun dari pingsannya, Kayla pun melihat sahabat terbaiknya yaitu Maddie telah meninggal dunia akibat ulah dari Rose. Rose pun mengatakan bahwa dirinya sengaja membunuh Maddie agar pelindung Maddie juga akan mati. Namun ternyata ide Rose dalam membunuh Maddie malah membuat Kayla menjadi marah pada Rose. Kayla pun membentak Rose habis-habisan sehingga Rose pun menjadi bersedih dan kecewa pada Kayla. Rose pun pergi meninggalkan Kayla sendirian. Setelah itu, Kayla yang dalam keadaan bersedih segera berjalan untuk mencari jalan keluar. Hingga tibalah Kayla di pembatas tersebut.
Untuk menghentikan suara nyari yang muncul di kepalanya, Kayla pun nekat mencoklat mata kirinya yang telah dimodifikasi sehingga dengan begitu, Kayla dapat dengan mudah keluar dari permainan tersebut. Salah seorang pria di balik permainan itu melihat bahwa Rose adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari permainan tersebut, dan mereka mengira bahwa Kayla sudah tewas di tangan Rose. Scene akan memperlihatkan seorang pria bernama John yang sedang bersantai di kursi sambil menggunakan VR yang di dalamnya berisi rekaman pembunuhan keji dari permainan tersebut. Tiba-tiba di belakangnya muncul sosok wanita dengan menggunakan kacamata dan segera menyetrumnya hingga membuat John pun tidak sadarkan diri. Ketika John terbangun, sosok wanita itu membuka kacamatanya dan ternyata dia adalah Kayla yang ingin menuntut balas dendam atas kematian Maddie yang merupakan sahabat terbaiknya. John pun seketika terkejut melihat Kayla yang masih hidup dengan keadaan mata kiri yang sudah hilang. John pun tidak tahu jika Kayla nekat mencoklat mata sendiri agar Kayla bisa keluar dari permainan tersebut. Ternyata sebelumnya Kayla mencoba mencari berbagai informasi tentang seseorang yang telah membuat permainan keji tersebut, dan setelah sekian lama mencari, akhirnya Kayla menemukan John yang merupakan pemilik perusahaan yang telah membuat permainan keji tersebut. Kayla pun menyuruh John untuk mengatakan siapa saja bawahannya dan di mana mereka saat ini. Kayla ingin membunuh mereka semua dengan tangannya sendiri karena mereka lah yang telah membuat permainan itu dan telah membunuh Maddie. Di sana John pun tidak mau memberitahu Kayla di mana keberadaan anak buahnya saat ini. Karena hal tersebut, Kayla menyetrum John selama berulang-ulang kali agar John mau memberitahu di mana anak buahnya berada. Karena tak kuat lagi menahan setruman tersebut, John pun memberitahu Kayla salah satu anak buahnya bernama Mike dan lokasinya berada saat ini. Setelah memberitahu semuanya, Kayla pun berdiskusi bersama dengan arwah Maddie dan mereka sepakat untuk membunuh John di tempat karena dia telah melakukan kesalahan besar. Okay, you don't have to do this. You don't have to kill me. Setelah membunuh John, Kayla beserta arwah Maddie akan mengusut tuntas tentang permainan itu, dan yang pastinya Kayla tidak segan-segan untuk membunuh semua anak buah John. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.